himbauannya di rumah aja. Bahaya menyebar virus corona, kita semua disuruh karantina. Warung kopi tutup, musik mati, udah pasti susah cari rezeki. Berani nongkrong ditangkap polisi, akhirnya masuk ruang isolasi. Oke, Sandi Cudai. Yeay, asik. Permintaan netizen mendatangkan seseorang gitaris fenomenal Singkawang, Sandi Cudai. Fenomenal. Ya gitu. Ya harusnya kita syuting dosa hari Jumat. Hari apa? Hari Minggu sesuai dengan nama antum. Sandi Sandi. hari Minggu. Today hari ini hari Minggu. Tapi hari ini hari Jumat dong. Astagfirullah. Oke, Ya. Sandi Cudai. Ya, gimana? Bang Sandi. Gimana nih masa-masa pandemi nih? Banyak job-job yang di-cancel berarti ya? Selama pandemi ini saya miskin. Sudah jujur Bung, di awal sudah jujur, Nggak apa-apa. blunder. Tapi senatural kayak gitu boleh Ya. Bang, amin. Tapi kita nggak boleh gengsi, wih aku kayak gini aman. Kalau hidup terlalu banyak gengsi susah. Yoi. Ya, Susah. Terus job nyanyi banyak di-cancel karena pandemi. Punya apa? Penghasilan lain? Penghasilan paling saya jualan online. Jualan apa? Jualan online kayak istri lah. Jualan dia. Oh, jualan istri. Iya. Astagfirullahaladzim. Istri jualan online kayak jual soplen, Jual soplen. ada produk-produk online. produk online lah. ya. Makanan. Makanan masih lanjut ya? Makanan masih. Makanan masih jalan. Tapi gini Bar, Ah. sebelum jauh kita tentang Sandi Cudai, untuk hari ini kita berada di Jalan Tani di Raja Samba. Raja Samba. Alhamdulillah nih untuk episode kedua dengan bintang baru yang perdana, bintang di tempat endorse yang pertama Oke, gitu kan. Terima kasih untuk Raja Samba. Dan buat teman-teman kalau lewat Jalan Tani, itu nggak jauh dari ini ya, apa tuh? Singkawang Grand Mall. Ya, sebelah Berapa ke arah kilometer? ke arah 500 meter Pontianak. Iya. Iya. Kalau orang dari Pontianak mau pulang lewat Jalan Tani ini Sehingga sebentar kurang lebih untuk berapa sih? 300 meter. Ya. 500 500 kilometer. 500 kilometer. 500 meter sebelah kiri Raja Samba langsung Ya. aja. Nah, sebelum ke jauh ke Bang Sandi lagi, pengen tanya nih Bar, tapi untuk kita berdua nih, pertama kali ketemu Sandi Cudai di mana? Pertama Apakah di kali. project, apakah di backstage, apakah di satu panggung atau gimana Bar? Bertemu Sandi Cudai ini Pak di Blok M Pak. Dia negurin adik. Jadi saya nih temenan sama adiknya nih Pak, si Windy. Oh. Dia datang marendong Pak. Dramar, Kita dramar. lagi jadi anak geng motor zaman dulu itu. Kalau zaman dulu, kalau boleh saya potong ya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin kita kan rentang umurnya jauh nih. Jauh. Rentang umurnya mungkin sekitar Berapa Bang? 10 tahun mungkin. 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahunan mungkin rentangnya, tapi waktu era-era itu kan aku masih berseragam tuh. Oh iya, masih dengan pekerjaan lama, masih mengabdi pada negara. Masih Dengan mengabdi pada kewajiban. nusa dan bangsa. Nah, kalau aku gini Bar, pertama kali ketemu Bang Sandi dulu masih jadi ini Bang, home band-nya Dinas Pariwisata. Oh ya. Sempat Boleh diceritakan nih Bang tentang kenapa sih masih ada embel-embel Cudai? Cudai kan nama band Abang dulu kan. Siapa sih personil pertamanya? Oh, iya. Boleh ceritakan Tapi Bang. sebelum Bang Sandi di situ, dulu tuh waktu aku SMP mau masuk SMA, pokoknya dengar Cudai, bawa lagu Chrisye udah pasti. Udah. Kayak di studio Road Pernah to AB. juara satu Parah. kemarin festival Krise. Iya. Juara satu kan Bang? Juara satu. Ya, juara satu. Nah, pernah ke Brunei bareng kemarin. ya Pernah ke Brunei. Brunei. Ya pernah ke Brunei. Masih jemput di perbatasan kemarin Bang. Perbatasan? Ya, satu bis kemarin. Main jauh antum main ya? Iya. Sampai di Brunei enggak main kan kita Bang? Sampai di Brunei enggak main. Karena ada acara nyepi gitu lah orang tahu. Balik lagi ke Oke, balik. sejarah ini nih, ke sejarah Cudai, ini. gimana Bang? Boleh ceritakan Bang? Cudai kalau menurut aku, Cudai itu sebenarnya bukan band kok. Cudai itu Panjangan. Cudai itu keluarga kalau Oh, keluarga. Ya, Oh, jadi lebih keluarga ke besar keluarga. berarti. ya, keluarga besar karena Cudai itu kan sebenarnya awal mulanya kita tuh kan band iseng. Oh, band karena iseng. karena personil yang ada di Cudai pun itu dulu tuh itu tuh masih keluarga semua gitu. Kayak yang main keyboard kan adik Adik. Randy, itu Ya, adik kandung. Dede kan ya. Terus yang main drum dulu tuh paman
Sekarang udah di Bandung jadi drummernya Anima. Ir. Yang Ir, Bang Ir, Ir. kan? Oke, pernah lihat. Itu paman. Terus yang ngebass juga dulu tuh Anton tuh sepupuku. Sekarang udah jadi Babin Kamtipmas Kuala. Polisi dia sekarang. Oh, polisi. Polisi Kalau Windy sekarang. masih kecil ya, masih bocah. Windy belum. Belum nyentuh drum Anda ya. masih bocah bolak. Hey. Bolak masih kecil Masih dia kecil. belum ngeband bola. Tapi kalau dilihat ya Bang, kalau aneh kan paling sering lihat Abang, Bang Dede, terus Windy, bolak kan. Dilihat-lihat memang mandiri semua ya. Mandiri semua, kita terbiasa dari bapak lah. Oh. Berarti sejarahnya Cudai dari keluarga. Keluarga. Terus Ya. Bang Sandi sendiri nih, dari sejak kapan kenal musik? Maksudnya mulai aktif deh. Aku mulai aktif main band. Aktif main band aku dari SMP. SMP. Dari SMP kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 SMP aku udah mulai pertama kali manggung tuh SMP kelas 3. Udah di posisi vokalis. Belum, gitaris aku dulu. Oh, gitaris, men, bro. gitaris. Udah kenal dengan teknik arpeggio apa segala Ya, macam. arpeggio. Wih, unggul 5 apa segala macam ya. Nostalgia. Udah pasti main lagu riff. Lotuye udah baru. Udah baru. Kalau aku dulu main lagu-lagunya mungkin yang jadul-jadul dulu tuh, rock jadul kayak El Pamas. Oh, El Pamas. El Pamas terus lagu-lagunya God Bless. Nah, itu. Pernah turun festival rock dulu, Bang? Kalau festival rock Cudai mungkin hampir sering sih. Sering. Karena kita memang awalnya band festival. Apalagi festival zaman itu pasti rock. Ya, pasti rock. Karena Singkawang kan Yoi. Coba dulu apa, Bang? List Bagi lagu lah. rock apa dulu? list lagu rock dulu kayak power metal. Ini band list Dragon band ya. Force. Iya. Enggak, kalau mulai ke barat, Barat. aku Dream Theater dulu. Oh, DT. Anak-anak Dream Theater. DT. Itu SMA itu terakhir tuh aku main lagu-lagu rock paling Dream Theater gitu. Dengan personil yang sama. Personil Ganti-ganti. bass diganti karena waktu itu kan personilku tuh kan masuk polisi. Jadi begitu dia masuk polisi, dia nyatakan kalau memang udah nggak bisa lagi fokus di musik. Fokus di yang berkewajiban ibaratnya. Kita cari personil penggantinya, ketemulah Ewin yang sekarang dinas di dinas pariwisata. Dinas pariwisata. Main bass, Ewin. Bang Ewin. Ewin Cudai. Pak Lim. Pak Lim. Itu. Saya tidak tahu karena umur saya terlalu muda. Kalau Bro, aneh sering lihat, Pak. Tua itu pasti, Bro. Oh, iya. Ya, tapi awet muda itu pilihan. Ya, dengar. tergantung style masing-masing. Bang Indra sempat main drum di home band Warisata dulu Ya sempat. Indra sempat karena waktu itu kan drummer Iir itu berangkat ke Jakarta. Ke Manado. Dia ke Manado ngajar di Fortissimo. Sempat ngajar dia tuh lama. Ngajar musik. Dari Manado dia pindah ke Bandung. Di Bandung sampai sekarang. Akhirnya dia netap di sana. Dadak pulang-pulang. Salah satu list untuk lagu barat. Dulu kan Ane sering juga main di Warisata untuk dia bagian tradisi kan, list lagu barat. Ini vokalis memang pure Jason Mraz, Butterfly, Make It Mine, I'm Yours. Dulu ketat dulu. Wih. Cari songlis tuh memang betul-betul ngulik. Paten. Ya. Pada zaman dulu masih CD. Hah? CD. Dulu CD CD. dulu. Tapi merasakan Bang ngulik pakai kaset untuk pulpen. Oh, ngerasa dong. Kaset tip. Kalian belum ngerasa kan? Belum. Saya merasa waktu Putar Pak. putar pakai pulpen kan, kusut, sambungnya pakai kutek. Kalau udah rusak ekor kelayangan cuy. Ya. Masa kecilku nggak main ML, oke? Berarti sejarah Cudai memang dari keluarga ya, Bang? Cudai itu band keluarga sebenarnya. keluarga. Jadi sampai sekarang kenapa aku masih pakai nama Sandi Cudai? Embel-embel Sandi Sebenarnya Cudai. Cudai itu kalau menurut aku identitas saja sih. Cudai itu kan Sandi itu kan ada banyak sih ngawang. Sandi Iya. ada juga di pas band. Ya. Sandi pas Sandi Sandoro. Oh iya, Pasaran ya? Kayak sama-sama Kalau vokalis. Sandi itu banyak berapa? tuh. Ya. Kalau Singkawang tuh Sandi Just botak, Mine. Sandi fotografer kan. Sandi Ya. Una. Sandi Una, Sandi Jasmine. Jasmine. Trio Sandi itu kan. Pokoknya kita kalau ketemu pas ngopi, kalau pas Sandi, nggak sama-sama sekali- nolak? Ayo Mong, panggilnya Mong. Among. Sandi Cudai vokalis dengan duet Sandi Una. Jadi mic-nya Sandi SS. Sama kayak Amatir Talks, Albar, Adit, AA.
Ih, Iya. ini geuleuh gitu. Nah, sudah beberapa tahun bermusik nih, Bang? Dari SMP sampai sekarang berapa tahun kira-kira? Kalau 20-an. kalau fokusnya ya, kalau Ya. fokusnya aku mulai dari 2015 lagi kita kan. Kan sempat berhenti Ya, ya. sempat berhenti karena aku vakum tuh kemarin tuh sempat vakum itu dari tahun 2008 sampai 2015 tuh aku vakum. Karena aku kemarin tuh sempat pindah tugas kan. Ya. Tapi gini, Bang, sebelum bertugas aku pernah dengar ini album Cuda yang ini nih. Da-da-da-da, Let's Go Party, kemana dulu Oh, iya. lagunya sekarang? Itu berarti masih Cudai sempat buat album. Udah. kita udah ada album dulu. Berapa track tuh? Cuda itu ada 12 lagu. 12 lagu. Ada 12 lagu. Iya. Udah besar. Ada 12 lagu. Jadi lagu-lagu itu masih ada sebenarnya. Rencana kan memang kita mau garap ulang. Di recycle. Mau kita garap ulang, cuma masih kata orang tuh dapat gak untuk kita Feel-nya sajikan lagi. iya. Biasa kan siklus yang sekarang. biasa kan lagu tuh kan lirik lagu yang kita buat tuh kadang Sesuai kurang zamannya. relevan Di Iya. masanya di itu masanya relevan. makanya kemarin ada rencana saya sama Ewin kemarin tuh cobalah kita list Recycle lagi, ulang. kita list lagi, kita pilih kira lagu-lagu yang relevan untuk kita bawakan lagi sekarang, bolehlah kita ambil lagi, kita recycle. Ada satu lagu yang mau dirilis nanti mungkin sekitar awal tahun kalau memang tidak ada halangan, mungkin akhir tahun pun bakal kita rilis. Tapi untuk file-filenya dulu masih ada, Bang? File-file dulu masih lengkap. Masih lengkap. Di mana sih, Bang, studionya dulu? Dulu studio rekaman tuh di Singkawang tuh susah. Dulu Gimana? cuma hanya ada satu studio Tempat rekaman. Bang Li? Ya, Banyak. Metro. Parah. Legend tuh. Saya pernah main di situ, Pak. Itu pakai Nuendo. Zaman-zaman main situ. Nuendo laptop 3 ya. Masih jadul. Itu pokoknya gambar short drumnya tuh pokoknya super kaku lah. Tapi dari personil Cudai yang lama nggak kepikiran gitu buat Cudai reunion gitu. Kalau mau reunian kemarin kita ada reunian, tapi yang terkumpul tuh paling hanya yang personil bener-bener personil lama ya. Iya. Personil lama tuh kan hanya aku sendiri sekarang nih. Aku sendiri. Yang betul-betul pure Iya, yang lama. aku sendiri. Karena Sekarang udah banyak, yang lainnya udah banyak sebutan. ya kayak Anton vokalisnya yang pertama Hmm. itu sekarang di Bali. Bali. Di Bali sekarang dia. Iir yang drummer sekarang di Jakarta. Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Jadi drummer tuh mau tidak mau posisinya digantikan sama Windy, karena Windy pun memang sebelum untuk menggantikan posisi Cudai kan Windy kan lama di Bandung Iya, tuh, lama bolak di tuh lama di Bandung. Jadi Iya. di Bandung selama di Bandung digodok deh sama Iir. Sama di Bandung juga begal-begalan loh. Digodok deh sama Tete Iir. di begalnya. Oh, itu pembegal ya. Aib ya, Siap. kita ceritakan. Jadi kemarin kita sempat reuni di Majestic Cafe. Oh, iya. Majestic Cafe. Oh pernah. Pernah reuni pas setelah lockdown kemarin tuh lah kita ada perform Di satu kali. era apa sih new normal. New normal. Sekarang ada Awal-awal. lagi new normal baru. New normal baru. Kapan sih normalnya? Iya, nggak Kalau aku tahu. pribadi sih aku pengen Iya. kembali normal, nggak usah pakai new deh. normal. Ya. Nggak usah pakai new. Tapi yang demo-demo sepertinya tidak terkena corona nih. Mereka lebih memikirkan perutnya dong, gila. Perut lah, gila. Secara garis besar dan garis kecil mereka tetap membuktikan Yoi. mereka Iya. peduli dengan Tapi kayaknya Indonesia. sih seru sih kalau misalnya album lama di recycle. Orang lama udah pasti tahu dong. Ya. Orang-orang lama di era Bang Sandi udah Coba pasti dengerin nyanyiin dong satu lagu yang masih diingat. tahu. Ada tidak tahu. Kayak tadi tuh, Bang, apa judulnya? Let's Go Kapan Party. lagi? Boleh nyanyikan Bang, Iya. boleh nyanyikan Bang. Didit HP ku berbunyi. Iya, gitu. Ya, kalau Memang- dulu kan handphone bunyinya didit Tapi kan. Kalau sekarang udah ada nyebut ini, Bar, ada nyebut merek-merek minuman keras. Oh gitu. Eh. Kalau yang Nah, saya udah tahu nasib tuh- sial ketemu cewek. Iya. Kalau yang saya tahu nih yang berkali-kali ke telepon nih. Itu yang bentuk baru. Dengan Kak Gaby kan. Oh, Gaby Pesta, Gaby Pesta. Itu lumayan tuh, yang lirik lumayan. Apa banyak. yang sebenarnya lumayan apanya dulu nih? Yang lumayan. Lumayan bagus ya di hotelnya. Bagus. Oke, ngomongin tadi sejarah sudah, karya musik udah luar biasa, udah beberapa belas track dan bahkan lagu-lagu yang sekarang udah ada kayak Corona tadi kan, Iya. ini kan segala macam. Kalau itu lagu saya sendiri. Lagu sendiri kan? Beda gini, lagu waktu saya sama band ada beberapa lagu yang saya tulis sendiri itu saya recycle tapi belum saya keluarkan. Oh. Mm-mm. Yang kayak soal yang lagu Corona ini kan, Nah. tentang Corona ini. Hmm. Konsepnya apa sih? Kan dia kan
seperti storytelling ya, bercerita Iya. kayak Iwan Fals, kayak Iya. Jason Ranti gitu. Mm-mm. Itu nama konsepnya apa tuh, Bang? Itu folk sih sebenarnya kalau Oh, gitu. gitar folk sendiri kan. Folk. Kalau aku kemarin tuh ide untuk membuat lagu itu sebenarnya itu mengungkapkan rasa keresahanku ya sih. Oh, berarti bisa dibilang pure nih idealis dong. Ya, nah itu keresahanku ketika pas apa yang aku pikirkan waktu itu ngelihat kita kan waktu pas di lockdown waktu pertama kali tanggal 14 Maret gitu. 14 Iya, Maret ya. iya, 14 Maret kita di stop, udah nggak boleh aktivitas dan selesai semua, nggak ada yang manggung, nggak ada yang buka lagi kafe. Hiburan udah nggak ada hiburan Seketika ekonomi pun Ya. stop. lagi. Ekonomi pun tiba-tiba drop, anjlok Stop. semua kan. Nah, stop dari situ jadi tabungan semua dikuras, semua habis. Jadi buka handphone, ngelihat berita-berita begini terus keluar inspirasi, aku tulis lagu ini. Ibaratnya lama, mewakilkan Bang, semua yang proses merasakan buat lah lagu? ya. Waktu aku buat lagu itu sekali jalan ya sih? Sekali jalan. Ya, sehari ya sih aku buat langsung satu hari? langsung kutulis, langsung kurekam. Karena aku rekam sendiri di rumah. Oh, Rekam sendiri di rumah. Habis itu kawan ada bantu si Andi. Yuk kita buat videonya yuk. Ayo boleh Andi. Bilang pas kita buat video dimasukin lah di situ potongan-potongan video berita kayak yang kemarin pas di razia warkop Bang Warkopnya Yang di Jambul. Aki. Warkopnya Aki kena razia. Akrab dengan Aki itu. Datang Pak Kapolres kan. Yo, iya. Sudah berkali-kali saya bilang. Kalau udah pandemi jadi bersalah kan? Hah? Yang buka warung kopi. Iya, serba salah. Kalau nggak itu nggak ada pendapatan. Saya yakin polisi pun serba salah. Polisi pun serba salah. Menjalani perintah. Iya, Perintah jadi dari perintah, atasan. Mereka pun Iya. ditekan Iya. pasti. Ini kalau enggak dianukan kan aduh bilang sedihnya, bilang miris benar. Timbul inspirasi, aku tulis, aku rekam. Tapi gini Bang, alhamdulillahnya kondisi Singkawang pada saat itu tidak ada kayak kriminal pada Ya, saat iya, aman-amannya betul. Singkawang sih kayak gitu sih. Kalau udah pada nggak ada duit, soal perut kan pasti. Ya, kalau Tipu-tipuan. orang-orang yang pendek-pendek pikir pendek. Yoi. Tapi Iya. alhamdulillah lah ya, Kan. alhamdulillah. Mungkin aku kan hidup di beberapa era. Ya. Kalau aku lihat lah Singkawang kalau untuk kriminalitas enggak terlalu lah. Ya, Karena kita kecil-kecil sih ya. karena kita pun enggak cangkupan Singkawang ini kan Iya. enggak terlalu luas. Nggak terlalu luas. Nah, kalau ini kan untuk masalah masyarakat Singkawang nih. Nah, kalau yang untuk pasti masalah yang pasti masyarakat Singkawang apalagi anak-anak mudanya semua smart, Wih. kreatif Smart. karena udah pakai smartphone jadi. Nah, tadi kan untuk anak muda apa segala macam. Untuk masalah industri musik Singkawang sekarang dengan dulu kayak gimana sih beda-bedanya, Bang? Yoi. musik Singkawang sama dulu ya. Ya. Pasti kan dari era Bang baru muncul. Ya, Anak tadi kan anak Pasti DT, banyak anak perubahan apa semacam dong. banyak. Kalau pasti. kalau aku pribadi memperhatikan sih kalau dulu mungkin musik tuh yang aku perhatikan anak-anak tuh lebih jiwa kompetisi itu lebih Iya, betul. lebih kuat. Singkawang Ya. sih jiwa Ya. kompetisinya lumayan bagus. Jiwa kompetisinya sampai sekarang pun masih kerasa ketika yang satu habis rilis lagu, yang satu lagi pengen lah nih buat nih. Yoi, betul. Yang satu buat podcast, yang ini buat podcast. Iya. karena gini kalau aku lihat Singkawang tuh anak-anaknya banyak punya ide kreatif. Betul. Banget. Kenapa? Makanya kalau kita yang sudah berumur, Kalau nggak bisa adaptasi. kalau tidak bisa melihat peluang dan tidak bisa mengikuti perkembangan Zaman. anak-anak muda yang Ya. ada di Singkawang, insya Allah lewat. lewat. Pasti lewat. Hanya dikenal ceritanya gini. Dulu. Dulu. Itu dulu. Sekarang beda. Beda. Dulu, sekarang udah Ya, beda. kau harus punya terobosan Yoi. apa? Karena kan gini, kalau di dunia entertainment tuh kan Ya. harus ada sesuatu yang fresh gitu. Yoi, betul. Iya, jelas. Sesuatu yang baru. Apa yang kau sungguhkan Selalu sih? ada. Iya. Kau nggak mungkin berjalan seperti itu. Oh, aku udah enak yang seperti ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau Anda lihat Bang Sandi ini memang termasuk musisi yang konsisten, ibaratnya konsisten dalam beradaptasi di dalam tiap zamannya ibaratnya. Ya, Kalau iya, dulu beliau memang terkenal, bahkan sekarang terkenal. Kan ada beberapa musisi dulunya wah viral nih. Kalau sekarang dimakan dengan beberapa adaptasi yang dengan versi musik apa segala macam, tenggelam karena enggak bisa menyesuaikan. Oh, iya. Nah, beliau nih bisa menyesuaikan. Betul. Siapapun Apalagi- ditemanin ya, Bay. Apalagi Bang Sandi kalau kita makan nasi lengkap di wedding itu nambah nikmat. Sambil makan nasi undangan, Bang Sandi nyanyi. Wah,
lauknya yang kurang asin jadi pas. Jadi silahkan ya. Udah promosi. Yang pengen buat hajatan. Nah, tapi nanti ya habis selesai. Konsep sendiri, konsep berdua, konsep band bisa terus. Ya, mau konsep sendiri, mau konsep berdua, mau konsep bertiga, full band, ayo silakan, saya layani. Kalau ngundang Bang Sandi membuat malam pertama pernikahan Anda nikah sama kayak malam pertama saya. Masih kebayang suara Bang Sandi kan. Di malam pertama kebayang-bayang. Malam pertama kebayang-bayang tuh kan. Serem tuh. Ya Bang, sekarang nih Bang, banyak nih banyak sih. Dulu kan Abang kan bekerja di instansi pemerintah. Ya. Ini perlu dibahas Ini poin ya. Ini poin yang perlu dibahas nih dan Dulu ada. kerja di polisi. Saya dulu di kepolisian. Polisian. Ya. Saya dulu di Bahkan kepolisian. kemarin yang di Brunei kita jemput di perbatasan kan. Iya, Bang? karena di pos itu masih perbatasan masih. Jadi polisi. Iya. 2000 berapa Karena- kita ke Brunei? 2010-an. 2010. Iya, 2010. 2010 karena kan anggota polisi untuk masuk ke luar negeri itu perizinannya susah. Iya. Susah di mereka izinnya enggak sembarang, karena kalau sembarang datang ke luar negeri, tahu lah apalagi negara sebelah Ya. kan. Nah, nanti dibilang pendatang haram. Nah, atau spy dibilang spy kan ya enggak? Tapi dulu masih kurus. Iya. Dulu masih kurus. Sekarang udah gemuk kah? udah agak-agak gemuk. Tapi dulu Aku udah ini diet ada nih. Ini ada nih. Os. Dulu waktu jadi polisi udah bertato? Belum? Waktu awal-awal daftar enggak ada. Oh, nggak Jadi aku pakai tato ketika pas berapa tahun dinas ya? Oh, 2 tahun. masih dalam ini ya? Ya. Oh my Aku god. polisi udah pakai tato. Aslinya dibolehin atau enggak sih? Kalau asli memang nggak boleh lah. Oh, boleh, Nggak dia boleh. Jadi berarti di kemana-mana harus pakai baju. sebenarnya aku tato tuh kemarin tuh karena gini, almarhum bapak aku tuh orang yang keras ya. Jadi dia tuh betul-betul pengen anaknya tuh jadi seorang abdi negara benar. Iya, yang sukses Karena kan lah. almarhum kan dulunya kan abdi negara juga. Iya. Bapakku dulu tentara. Hmm. Jadi pengen anaknya tuh betul-betul jadi seorang yang dia impikan lah Iya. gitu kan. Kalau Ada keinginan tersendiri lah. soalnya orang lain daftar polisi lulus senang, Iya. aku daftar polisi nangis. Nangis karena Lulus nangis aku. karena haru atau karena Nangis karena aku terpaksa. Karena aku enggak pengen jadi polisi sebenarnya. Oh, berarti Enggak kepengen aku. bentuk tato nih istilahnya pemberontakan terhadap diri abang sendiri dong. Sebenarnya Jiwa abang yang ungkapan aku nih pengen bebas. Iya. ungkapanku sih sebenarnya. Tapi bagusnya Bang Sandi masih menghargai keinginan orang tuanya. Iya, betul. Dengan biasa anak-anak yang ini, oh indah lah Pak, aku pengen kayak aku Iya, sendiri. betul, betul. Tapi beliau masih oke Pak, aku turutin. Aku turutin. Iya. Di 2010 tuh aku pernah ngajukan permohonan pengunduran diri. Waktu itu almarhum kan masih hidup tuh. Iya. Almarhum masih hidup. Aku mengajukan permohonan pengunduran diri, almarhum bilang sama aku, kalau kamu mau jadi berhenti dari polisi, kamu mau jadi apa? Mau jadi bandar narkoba kau? Wih, Oh. langsung ditembak kayak gitu Bang. Lah, mau jadi kriminal dia bilang kan. Aku Iya bilang, gitu ini ya Bang. Iya dong. Iya dong. Saya mau buat sabu-sabu pakai packaging yang bagus di online. Tapi waktu masih dinas masih sering main reguler nih Bang. Reguler kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau lagi libur. Kalau pas libur karena kan nggak polisi itu gimana ya? Polisi itu waktunya Apalagi abang terbatas. waktu itu kan di asrama bukan? Di asrama. Aku tinggal di asrama. Di asrama kan. Pasti ada jam-jam tertentu. Terbatas, Iya, waktu terbatas. Jadi nggak seperti masyarakat sipil sekarang. Oh, Iya. aku ngayalkan sedikit Sesambilan. pengen di sini langsung ke sini, Iya. pengen sini kalau polisi nggak bisa. Ketika kau menyatakan kau tanda tangan kau mau jadi seorang abdi negara, Ketika SK-nya udah keluar. nyawamu itu Iya. milik negara. Berarti milik negara. Nyawamu pun milik negara. Gitu. Atasan bilang A ya A. Iya. Nggak bisa A plus kuadrat. Nggak bisa ya Bang ya. Tapi tato kemarin habis main sepeda jatuh aman masih. Oh, kemarin lihat di Instagram kan? Instagram. Soalnya selama pandemi mungkin beliau satu ini suka goes. Aku banyak olahraga soalnya. Tapi Betul, bisa betul ya, bisa sekarang. standing bar. Hah? Pakai BM bisa standing. Bisa standing. Cuy. Tapi lumayan jatuhnya cuy. Lumayan lah. Jumping habis terbang. Sampai bengkok-bengkok. Nah balik lagi ke ini Bang. Tadi Iya, ke polisi atau brimob diproses untuk melepas suatu ini kan apa ya kalau menurut saya pribadi sakral ibaratnya Ya, berat. karena keinginan sosok orang tua gitu kan. Bagaimana sih prosesnya Bang? Proses aku sampai berhenti Ya. sampai sekarang. Jadi pertama tuh di 2010 itu aku pernah mengajukan permohonan pengunduran diri, tapi nggak di ACC karena di 2010 itu hitungan dinasku itu belum sampai 10 tahun. Karena orang yang bisa ngajukan permohonan pengunduran diri itu kan minimal dia 10 tahun dinas. Oh, 10 tahun. Oh, Minimal pada 10. saat itu udah berapa tahun?
2010 barulah aku jadi polisi 2004. Oh. 2004, 2005, 6 2006. tahun. Baru 6 tahun. Baru 6 tahun jadi aku enggak. Harusnya 2014 kalau. Ya karena kalau kita berhenti sebelum waktunya kita harus bayar ganti rugi. Ada final. Iya. Tapi yang aku penasaran gini. Alasan yang paling menguatkan Bang Sandi untuk lepas gitu. Apa sih? Entah kebebasan atau pengen tetap nyanyi atau apa? Aku nggak bisa dikekang. Dan Oh. maksudnya gini loh, lepas dari salah satu instansi yang Iya. Brimob tadi, tapi lebih memilih bermusik. Iya. Untuk secara orang umum, kenapa sih Sandi Ya, harus betul. bermusik? Pasti kan banyak di sekeliling abang pasti ngomong. Ini rezeki ndak tentu Ini, ibaratnya. apalagi nyari pekerjaan susah. Ya. Orang tua rata-rata zaman dulu kuliah di sini ini jadi PNS, pokoknya kerja di kantor, Iya. jadi bagian dari pemerintah deh. Tapi ini berusaha. Yoi. Gini ya, kalau menurut aku pribadi kebebasan itu mahal harganya. Yoi. Kemerdekaan itu mahal harganya. Sampai pejuang-pejuang kita mau merdekakan negeri Iya. ini ya, Yoi. Betul. mengorbankan darah, nyawa. Karena menurutku kebebasan tuh, kemerdekaan tuh nggak bisa dibeli pakai uang. Segalanya, Mas. Nggak bisa dibeli pakai uang. Kontekku tuh pertama aku jadi polisi itu kan berpikir aku nggak apalah aku ikutin, aku kerja aku udah punya uang, dengan punya uang aku bisa beli segalanya. Ya. Dengan uang mungkin Dengan uang nggak akan bisa beli segalanya. Ternyata tidak. Jadi tak paham kayak gini konsepnya dulu. Ketika masuk Brimob dengan hobi ini mesti tetap jalan. Dengan gaji per bulan aku bisa beli alat musik dan segala macam. Aku bisa beli apapun yang aku mau, Tapi feel-nya enggak dapat nih. kau nggak akan bisa beli waktu. Iya, itu yang kalau ada yang jual pesannya. waktu berbentuk botolan atau sasetan saya beli. Yang Oh, jual nggak bisa waktu beli ya. waktu. Di botolan. Dan sasetan bermusiknya saya pun beli, enggak lepas. Iya nggak lepas. Aku pernah bentuk band juga, bentuk band di Kesatuan dulu di, Iya, di iya. Brimob. Pernah aku lihat tuh. Itu nama band, Instagram. Apa bandnya? Bandnya namanya Teratai Band. Dan personilnya Ya, personilnya anggota semua. orang-orang Singkawang semua. Iya, Brimob. Orang-orang Brimob. Brimob semua anggota Oh, Brimob. Brimob Bukan orang Singkawang. Dulu kan aku dinas di Pontianak. Ya. Oh gitu. Di Sat Brimob Pontianak. Mungkin kawan-kawanku yang di Sat mungkin ada nonton. Pasti itu menjadi salah satu alternatif Untuk menyalurkan ini, Hah? menyalurkan apa keresahan. Ya, yang- jadi kawan-kawanku tuh pimpinan di Brimob tuh pernah lihat dulu, pimpinanku di Kesatuan tuh pernah lihat video YouTubeku. Aku pakai seragam lengkap. Waktu itu kan masih top-topnya Norman Kamaru tuh. Iya. Kau kan punya bakat nih gitu. Cobalah bikin video katanya. Aku main gitar sambil nyanyi. Aku upload, aku dipanggil ke kantor. Maksud dan tujuanmu apa? Ngupload video. Udah was-was nih. Udah gini lah. Ya. Maksud dan tujuanmu apa? Ya enggak boleh, karena kita pakai seragam. Ya, Pakai seragam lengkap, aku main musik. Ditanya, "Maksud dan tujuanmu apa?" Iseng aja komandan, iseng. Kamu benar bisa main gitar, coba dilihat sama komandan kan akhirnya. Ya, dilihatkan skill, bisa nyanyi, bisa apa. Dulu kita punya alat, coba kamu cari di gudang, keluarkan semua. Keluarkan alat. Akhirnya alat dikeluarkan, diperbarui lagi. Kita bentuk tim. Jalan. Bentuk. Sebelum itu alatnya nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Sayang dong. Alat di satuan tuh enggak dipakai, jadi di gudang kan. Karena memang personilnya pun enggak fokus ke situ gitu Mungkin kan. dulu istilahnya kalau sekolah ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler lah. Masih di bawah ada Ya kan nggak pernah jadi saya nggak tahu. Sekolah ekskul bilang. Ekskul gitu. Jadi kan dikumpulkan. Akhirnya main lah kan. Oh ini bisa nih. Jadi setiap event acara tuh kayak acara ulang tahun kepolisian 1 Juli itu, aku ngisi itu di acara. Ibaratnya jadi home band-nya di Kesatuan. Home band Kesatuan. Terus nama Teratai Band tuh karena logonya Brimob kalau Oh, lihat, iya. Di lambang sininya logo ada itu kan Teratai. bunga Teratai. Kenapa logonya Teratai ya? Aku buka dikit enggak apa-apa ya. Ya, kalau boleh. Jadi kenapa logo Brimob tuh Teratai ya? Teratai itu kan kalau ditaruh di tempat kotor pun tetap bersih. Iya betul. Karena dirunut dari sejarah, memang Brimob adalah salah satu korps yang setia Yoi. kepada Tapi gini, negara. Mar, aku agak geram nih untuk seorang Sandi Cudai. Apa ya, inteleknya luar biasa. Nah, pernah kemarin sempat ketemu. Nah, untuk beliau sudah keluar dari kesatuan masih hafal Padahal dengan beliau tidak pernah mengerjakan istilah-istilah, skripsi, iya. dosen tidak ada. Dan beliau paham juga tentang Singkawang tuh kayak gimana sih. Ini pembaca blog-blog dan segala macam. Ini periset banget nih. Iya. Kalau mengutip Rocky Gerung kan ijazah itu menandakan Anda pernah bersekolah. Iya. Bukan tanda Anda pernah berpikir. Berarti kalau dari sini kan yang penting ada kemauan, kita bergerak, Yoi. bisa. Ijazah itu menandakan apa?
Anda pernah sekolah. Anda pernah Tapi sekolah. bukan tanda Anda pernah berpikir. Tepuk tangan buat Pak Rocky dulu. Oke, kesimpulannya gimana tadi tuh Bang? Keluar dari satu kesatuan tuh kayak gimana sih? Berat lah pasti Bang. Ya. Kalau dibilang berat ya sebenarnya awal-awal tuh memang aku bulat sih niat, memang aku mau Udah berhenti. yakin. Aku yakin mau Yang aku berhenti. penasaran sih gini, kan almarhum bapak ini kan ini ya kokoh banget gitu. Abang tetap bertahan. Tetap bertahan jadi. Cara abang yakininnya gimana? Dan respon bapaknya gimana? Oh, aku dihajar sama bapak. Oh, dihajar. Dihajar Oh, aku sama bapakku. beliau masih ada. Masih ada. 2010 beliau masih ada. Jadi pas beliau Ditampol dong. wah, pukul aku. Dipukul kau. Tapi secara garis besar Bang Sandi tetap tanggung jawab dengan Iya, jalur yang itu dipilihnya. makanya meyakinkannya tuh gimana tuh? Sampai sekarang mungkin kalau almarhum masih hidup, kalau dia tahu aku berhenti, aku tetap jadi penyesalan beliau seumur hidup karena beliau kan meninggal 2013. 2013 aku berhenti dari kepolisian 2015. Apalagi di era zaman dulu kan belum sedigital sekarang. Untuk jadi penyanyi mungkin orang tua pun mikir kan. Iya. Karena Kenapa? karena kalau orang tua dulu mungkin mikir kalau kau hanya dengan nyanyi kau mau makan apa gitu kan, makan apa. Tapi Gak ada yang salah sebenarnya. nggak ada yang salah sih karena Orang tua juga pengen yang terbaik. yang namanya orang tua tetap pasti pengen Iya, yang terbaik jelas, untuk pasti, anaknya. pasti. Akhirnya 2015 itu setelah saya almarhum meninggal, aku ngajukan permohonan pengunduran diri tapi nggak di ACC. Oh, belum juga di ACC. Berkali-kali nggak di ACC. Kayak judul lagunya berkali-kali. Berkali-kali ngajukan proposal. Nggak di ACC. Gampang. Oh, berarti enggak di Nggak di ACC. ACC. Terus dengan cara kayak gimana tuh, Bang? Akhirnya aku ngilang, disersi, nggak pernah masuk kantor. Oh. Dicari, terus sampai ada keluar kabar katanya kalau dicari karena dicurigain pakai narkoba lah, ini itu dan segala. Oh, udah sempat dipikir kayak gitu. Iya, karena begini, kalau di kepolisian kalau kita udah mulai jarang apel, Masuk. jarang masuk kantor, Bermasalah. indikasinya tetap pasti Narkoba. pakai narkoba. Oh. Nah, pasti pakai narkoba. Akhirnya dicari, Dan dengan kondisi yang udah tatoan apa Iya, segala macam. udah. Berarti makin banyak nambah, makin bertambah. keluarnya Bang Sandi dari kepolisian bisa dibilang tidak direstui sebenarnya dengan Bapak. Bapakku nggak akan pernah ngerestui. Karena keinginan Jadi, beliau udah tekad kayak gitu kan. Abangnya udah nekat sendiri dong. Nekat Banting setir sendiri. ya. Akhirnya aku begitu pas aku nggak pernah masuk, aku dicari sama propam, sama propos, ditangkap di sel. Masih di Pontianak tapi. Di Pontianak. Di sel, akhirnya begitu aku di sel dicek urin kan, Iya. terus cek urin apa segala macam. Sebenarnya mau nih gimana katanya. Saya mau berhenti Bang, bilang. Nggak bisa lah kalau mau berhenti katanya. Kau kasusmu banyak. Tapi bolehlah kau coba ngadap baik-baik gitu kan, Ngajukan lagi. Ya, ngajukan lagi baik-baik. Mau alasanmu apa kau pengen berhenti ini dan segala macam. Akhirnya aku ngajukan, aku ngadap baik-baik. Akhirnya jasi sih berhenti aku. Tapi sebelumnya memang disayangkan untuk Disayangkan. Tapi kalau misalnya nih Bapak yang masih hidup nih, kira-kira pengen ngomong apa? Pasti Abang kan masih merasa bersalah dong. Aku sampai sekarang masih ngerasa bersalah karena sampai sekarang aku masih ngerasa kalau secara batinnya Aku ngerti sih, aku sama-sama nanya. aku masih ngerasa bersalah dengan almarhum bapak karena pesan bapakku kan di antara satu keluarga nih dari beberapa beradiknya hanya aku sendiri yang apa jadi Lolos di ini ya, yang istilahnya diingin. bahasanya jadi pegawai Bapak. Iya. jadi PNS lah, mungkin kau lah nanti yang bakal jadi penopang keluarga gitu kan. Tapi ternyata Anak keberapa, Bang? aku pertama. Nah, sebagainya harusnya jadi kayak contoh. Iya, betul. Cuman beberapa statement kalau kalian pengen ini nggak bisa loh untuk kata orang tua, harus pengen sendiri Karena pada dan harus bisa masanya menginginkan orang tua. Digital kan belum semudah sekarang. Iya. Jadi akses orang tua untuk melihat Ya, ternyata dulu. ada pekerjaan yang seperti ini. Ternyata sekarang kan dulu Beda. zaman dulu kan Mindset zaman waktu kita kecil, mindset berpikir orang tua Ya. dengan kita enggak Karena kan sama. zaman dulu kita kecil cita-cita jadi apa? Jadi pilot, jadi tentara, jadi dokter. Sekarang jadi YouTuber. Sama kayak zaman dulu kan. Zaman dulu kalian paling susah mau nemuin orang tua. Ya. Orang tua yang ada tatonya. Hmm. Kalau sekarang dia ngasuh anak gendong tatonya banyak. Betul. Karena kalau aku Hot daddy ya namanya. aku pribadi karena nilai seseorang bukan karena penampilan dia sih. Iya. Bukan penampilannya, justru
yang ngebom di sana sini tuh badannya bersih, nggak ada tato. Iya. Bom bunuh diri. Itu bersih semua tuh. Banyak nggak ada unsur tato. lagi kan, ekonominya gitu. Ditumpangi dengan siapa? Ya, makanya. Berarti gini bang, tadi udah secara keluar otomatis udah ngajukan apa segala macam, udah lebih dari 2 atau 3 kali di titik dimana tuh harus bilang aku harus musik nih. Iya. Abang harus musik terus. Aku sebenarnya awal berhenti itu niatanku bukan Bermusik. Cuma memang aku mau melepaskan Embel-embel itu. aku mau melepaskan diri Ya. dari kesatuan, gimana caranya kan? Dengan tujuan tadi pengen bebas. Dengan tujuan aku bebas mungkin karena gini nih. Kita untuk kembali ke masyarakat biasanya kalau dari seorang aparatur negara tuh, ketika kita kembali ke masyarakat yang susah untuk diadaptasi sebenarnya cara psikologi kita untuk menghadapi masyarakat. Iya. Karena orang beda mandang nih ketika kau berseragam dengan ketika kau yang udah sipil. Karena kan Gitu, di beda. mana orang-orang tua pasti selalu membanggakan, iya anakku udah masuk di sini jadi kan. Ya, memang karakter orang-orang tua kita memang kayak gitu. Ya. Ada suatu kebanggaan yang Ya. mereka saya nggak pernah dengar bicarakan. tuh Pak, iya anak saya nyanyi loh di kafe ini, tatuan lagi, nggak pernah saya dengar. Ya. Belum pernah. Wih, anakku sekarang dinas di ini dan ini. Ya. Tapi belum tentu ibaratnya gini, belum tentu pendapatan mereka setara dengan kita yang Ya, usaha. Ya. Kalau mungkin pemikiran orang tua dulu kan, istilahnya kalau jadi seorang aparatur negara, kau sakit pun, kau libur pun, gajimu, Iya. kau Ya. Bahkan sampai meninggal kau tetap pensiun dibayar. tetap. Ya, kau tetap Iya. dibayar oleh negara. Tapi beda ketika kau seorang sipil, dan kau ndak hari ini kau kerja, mungkin hari ini kau dapat. Iya. Ketika besok kau ndak kerja, ya kau ndak dapat. Iya. Kau ndak dapat. Tapi kita punya satu apa? Kebebasan. Kebebasan mahal. Itu yang bikin Bang Sandi merdeka ya. Secara pendapatan mungkin beda-beda tipis dengan di polisi dulu. Sekarang Kalau secara pendapatannya beda-beda tipis lah. Beda-beda Tapi Cuma kayaknya lebih banyak ini kayaknya, Deli. kalau Kalau sebelum corona. alhamdulillah sebelum corona ludak ya. dapat pula aku beli rumah tuh. Beli rumah. Sandi, kapitalisasi suara Sandi di kafe, di event-event. Kapitalisasi. Kasih bahasanya. Sandi sudah. Kapitalisasi. Kita tadi udah beberapa dari profil sudah apa segala macam dengan family ataupun dari Brimo apa segala macam. Boleh? Ya, boleh. Kita ini di bar sebelum kita nanti kan Masuk ke segmen statement nih. Pengen yang kita tanyakan setelah ini makan-makan. Boleh nih Bang, ada beberapa pertanyaan dari kita berdua dan ada dari Instagram Ya. netizen Boleh, kan. boleh. Kita sampaikan pertanyaan kalian ke Sandi. Apa tadi tagline Sandi Cudai? Sunday today, Minggu hari ini. Sunday, Minggu today, hari ini. Udah dari kemarin dia bilang Bang. Kan sudah lama. Nah, ini nih. Wih. Boleh gak ditutup? Makan ya? Makan sambil Makan, asam asam pedas. Alhamdulillah. Ini sama-samanya ya. Bakar 2 macam. Iya. Silakan. Jadi yang nonton boleh mampir ke Raja Sambal. Sambal ya, Jalan Tani.